Jangan kita pecah gara-gara beda pilihan. Yang jelas 2024 tahun politik. Yang namanya tahun politik pasti ada calonnya. Enggak jauh-jauh, calonnya ada di depan kita. Udah. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Sudah dirasakan nggak manfaatnya? Coba tuh pakai jilbab dari siapa? Ayo beli apa? Kredit gratis, betul? Iya, makanya bersatu padu, ringan sama dijinjing, berat sama tinggi sama berdiri, duduk sama pilih aja udah yang ada di depan kita. Bukan kampanye ini, ngasih tahu doang. Iya, kalau nggak dipilih beliau keterlaluan. Kalau kata Bang Haji Omah, terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi aujaba as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ahibba'il kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidzah, wabil khusus murabbi hadzal majlis wal muassasah inan lemu belika adinda Tuan Guru Haji Ibnu Khalil. Kita doakan beliau yang masih bajang, masih panjang perjuangan beliau dengan keluarga besarnya, mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur, barokah hidupnya, barokah ilmunya, Allah mudahkan tugasnya. Mudah-mudahan beliau juga istiqomah sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau. Kita doakan juga beliau-beliau ini selaku pemangku pondok pesantren, yayasan, majelis taklim. Mudah-mudahan apapun yang menjadi azam niat beliau untuk izin Islam wal muslimin diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hujjat, para orang tua, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, Bapak Kadus beserta jamaah sekalian, soimin soimat rahimakumullah. Selalu terucap dari mulut manis kita adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil
alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri toladan yang baik bagi kita, qudwah panutan bagi kita. Kita berharap mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga mengantarkan kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Semoga Allah memasukkan kita semua, semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya. Semoga Allah
Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para walinya, dalam rombongannya wali Datuk Lopan, dalam rombongannya wali Datuk Lopan. Semoga Allah memasukkan kita semua. Allah, Allah. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam para ulamanya, dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, jarang kita menangis karena ingat kepada Allah. Jarang kita menangis karena kita ingat dengan dosa-dosa kita. Tapi alhamdulillah, di hari yang ke-10 dalam bulan suci Ramadan ini, hari ini kita menangis Bapak Ibu. Kenapa kita menangis? Diingatkan oleh Tuan Guru Ibnu Khalil bahwasanya kita semua banyak dosa. Dengan dosa tersebut, hari ini dengan ikhlas kita bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu, sesuai dengan doa yang sering kita panjatkan dalam bulan suci Ramadan ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini setiap bulan suci Ramadan kita baca Bapak Ibu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau ini ya Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa tiang pelunggung sami ya Allah. Dosa yang belik maupun yang kode, dosa yang besar maupun yang kecil, yang kelihatan maupun yang tersembunyi, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kita ikrar pada hari ini Pak Bu, mohon kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita meneteskan air mata tidak terasa Bapak Ibu sekalian, hanyut kita dalam doa dan renungan tadi muhasabah yang disampaikan oleh Adinda Tuan Guru Haji Ibnu. Tuhibbul afwa, karena Engkaulah ya Allah suka seneng dengan yang namanya orang-orang yang selalu mohon ampun, bertobat dengan taubatan nasuha. Bapak Ibu, ketika kita tadi menangis dengan syarat taubatan nasuha adalah yang pertama, kita selalu zikru dzunubil madiyah, selalu ingat dengan dosa-dosa yang terdahulu, yang selama ini kita kerjakan, yang selama ini kita kadang sengaja mengerjakannya. Bahkan sudah diingatkan oleh Syekh Abu Nawas, wa umri nakisun fi kulli yaumi wa dzambi zaidun
kaifah timali dzunubi mithlu a'dadir rimali fahabli taubatayyadzal jalali. Umur kita Bapak Ibu semakin berkurang. Limit waktu yang diberikan oleh Allah, batas waktu, ambang waktu yang diberikan oleh Allah semakin berkurang. Dengan bertambahnya umur ini berarti limit waktu yang diberikan oleh Allah kepada tiang bulung sami semakin berkurang. Semakin dekat Pak Bu, terus dikurangi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Bahkan tidak terasa hari ini kita sudah masuk ke tanggal 10 Ramadan. Wa dzambi zaidun kaifah timali, sementara dosa-dosa kita semakin hari semakin bertambah. Umurnya berkurang, dosanya bertambah. Makanya kadang manusia ini, maaf tadi yang disampaikan oleh beliau, kadang orang itu hidupnya sombong. Apa sih yang disombongi di dunia ini? Kita hambanya tidak berhak untuk sombong Pak Bu. Yang berhak sombong itu hanya Allah. Semua ini adalah titipan, ada waktunya diberikan oleh Allah kepada kita. Pangkat jabatan ada waktunya. Harta benda juga tidak selamanya kita miliki Pak Bu. Nanti bakal ditanya min aina tuksibu wa ila aina tunfiku, dari mana engkau dapat, kemana engkau infakkan. Dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak keturunan kita juga amanah dari Allah, juga dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Apakah kita sudah mendidik dengan baik, mengarahkan anak-anak kita? Apakah anak kita ini adibu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin ghaira zamanikum? Apakah anak-anak kita sudah diajarkan tentang akhlakul karimah yang dicontohkan oleh baginda Rasul? Sebab apa? Ketika Allah ciptakan kita beda dengan anak-anak kita zamannya Pak Bu. Kalau dulu di zaman kita, maaf, nggak ada yang namanya HP, betul? Napi aran, niki, napi aran niki, napi aran niki, setan gepeng. Iya kan? Lihat anak-anak sekarang Pak Bu. Maaf, anak-anak sekarang ini kadang bangun tidur bukan ngambil air wudhu, tapi yang pertama dicari adalah HP. Iya kan? Coba lihat, maaf, anak-anak kita bagaimana konten yang ada di HP-nya anak-anak kita. Cenderung isinya adalah maksiat dan munkarat. Na'udzubillahi min. Beda dengan HP-nya Tuan Guru Ibnu Khalil. Kalau HP-nya Tuan Guru Ibnu Khalil, insya Allah kontennya di dalamnya adalah Al-Quran dan Sunnah dan tugas untuk negara. Tapi anak-anak muda sekarang, ya Allah, anak kecil sekarang Pak Bu, kalau nggak dikasih HP nangis. Iya kan? Anak kecil belum ngerti, belum bisa baca, tapi lebih pinter daripada inaknya. Betul. Inaknya mah HP-nya jadul. Yang penting bisa nelpon. Tapi anak-anak sekarang semuanya sudah Android, dan disitulah, maaf, kita ini sekarang sedang dijajah dengan teknologi yang sangat canggih. Apalagi masuk ke era digitalisasi. Umur kita semakin berkurang Pak Bu, sementara dosa-dosa kita semakin bertambah. Wa umrina kisun fi kulli yaumi wa dzambi zaidun kaifah tiwali. Bahkan diibaratkan oleh Syekh Abu Nawas, dzunubi mithlu a'dadir rimali. Dosa-dosa kita ini Pak Bu bagaikan bilangan-bilangan pasir.
Jangankan pasir satu dam, satu genggam saja, siapa yang mampu menghitung banyaknya pasir tersebut? Alat yang canggih yang mana yang bisa mendeteksi, menghitung banyaknya pasir tersebut? Tidak akan pernah mampu, Pak Bu. Diibaratkan itulah dosa-dosa kita. Tapi alhamdulillah hari ini kita taubatan nasuha, kita bertaubat dengan sebenar-benarnya dengan ingat kepada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan yang kedua, syarat kita bertaubat adalah menyesali semua perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, baik dosa itu disengaja ataupun tidak disengaja. Menyesal senyesal-nyesalnya. Kenapa sih kok kita harus mengerjakan dosa, padahal saya bisa menghindar dari dosa tersebut? Sehingga dengan kita bertaubat tersebut, kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tidak akan pernah kembali lagi kepada dosa tersebut. Setelah menyesal mengerjakan dosa, menjauh sejauh-jauhnya dari dosa tersebut. Agar apa? Taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu. Makanya Allah tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkaulah ya Allah Zat yang maha senang dengan orang-orang yang selalu bertobat, dan ampunilah dosa-dosa tiang punggung sami. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, tadi disampaikan oleh beliau bahwasanya Ramadan ini terbagi atas 3 bagian, atau yang disebut dengan 3 fase. Awaluhu rahmatun. Awal dalam bulan suci Ramadan adalah rahmah, kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Dengan kasih sayangnya yang diberikan oleh Allah, di antaranya alhamdulillah, walaupun dalam keadaan lapar, walaupun dalam keadaan haus, walaupun dalam keadaan capek, walaupun dalam keadaan ngantuk, hari ini kita buktikan dengan rahmat yang belik yang Allah berikan kepada kita, kita hadir di pengajian. Alhamdulillah. Karena rahmat kasih sayang Allah, Pak Bu. Oh, kalau kita nggak dapat rahmat kasih sayang Allah, terasa bot. Kita hadir ke pengaji, ibu sudah bangun dari jam 3, nyiapkan makan sahur, betul? Kemudian nunggu adzan subuh. Setelah adzan subuh, sholat berjamaah, baca Al-Quran, zikir kepada Allah. Pagi harinya kerjaan rumah dikerjakan, bebenah, nyuci, dan seterusnya. Ngantuk emang, jam 10 siap-siap datang ke majelis taklim. Capek, lelah, letih, ngantuk, nonsen dengan itu semua. Kenapa? Karena kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu. Makanya momentum yang baik dalam bulan suci Ramadan ini adalah 5 kekuatan yang harus kita bangun. Apa saja 5 kekuatan tersebut ketika kita masuk dalam bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah kita jadikan momentum yang baik bulan suci Ramadan ini adalah quwwatul ilmi. Bagaimana kita banyak menuntut ilmu tanpa harus kita lelah dan letih datang ke majelis Sebab apa Bapak Ibu? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang kepingin kehidupan di dunianya bahagia, senang sesuai dengan cita-cita dan keinginannya, maka hendaknya orang tersebut banyak menuntut ilmu dunia. Oh, kalau kita bicara ilmu dunia, alhamdulillah, mulai dari kecil kita sudah sekolah, dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Itu adalah mencari ilmu dunia.
Tapi jangan lupa, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang kepingin nanti kehidupan di akhiratnya senang, bahagia, ingin masuk surga beserta rombongan baginda Rasulullah Muhammad, rombongan para wali, rombongan para ulama yang berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah, maka hendaknya juga banyak menuntut ilmu agama. Tidak ada kata istilah terlambat kita ini menuntut ilmu. Bajang ataupun lingsir punya kewajiban untuk menuntut apalagi ilmu agama. Sampai-sampai Nabi sampaikan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu, carilah ilmu itu, datengin majelis taklim itu, mulai engkau keluar dari rahim ibumu sampai nanti masuk ke liang lahat. Artinya apa? Kita semua punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang kepingin balan dalam hidupnya, dunia akhirat, pingin seneng, sesuai dengan doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan ya Allah kepada kami semua ya Allah kehidupan di dunia yang baik ya Allah. Artinya sesuai dengan cita-citanya ya Allah. Urusan dunianya dipenuhi oleh-Mu ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan tak kalah pentingnya ya Allah, anugerahkan juga kepada kami kehidupan nanti di akhirat, yaitu kehidupan yang baik. Karena kehidupan di akhirat itu abadal abidin, yang selama-lamanya, tidak ada limit waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama-lamanya. Tidak seperti hidup kita di dunia. Kalau hidup kita di dunia, Nabi sampaikan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sana. Umur-umurnya umatku, kata Nabi, di dunia ini berkisaran antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang kurang dari 60, bahkan juga ada yang lebih dari 70. Tapi berkisaran rata-rata 60 sampai 70 tahun. Makanya kalau di sini ada yang hadir, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang sudah umur 60 menjelang 70, udah makan yang enak, hati-hati. Iya. Coba Nabi umurnya berapa? 63 tahun, enggak kurang, enggak lebih. Dilahirkan 12 Rabiul Awal, wafatnya juga tanggal 12 Rabiul. Berarti kalau ada yang sama dengan umur Nabi yang hari ini umurnya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, udah tuh. Udah tuh 5 aru. Besok. Udah Pak, makan yang enak Pak. Bu, bekelor yang enak. Subhanallah. Tapi kan nggak sama Pak Bu. Kadang yang masih bajang baru lahir meninggal, yang masih bajang meninggal, yang sudah tua juga belum meninggal. Itu semua adalah takdir dari Allah. Tinggal bagaimana hidup ini kita jadikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Kita jadikan hidup kita di dunia ini sebagai ladang untuk menuju ke akhir. Sesuai dengan kita bercocok tanamnya. Ketika kita punya sawah, kita tanamin padi, insya Allah nanti ngerampek. Kemarin udah selesai ngerampek, nanam lagi, ngerampek lagi. Amin. Amin. Musim kemarau nanti diganti, nanam tembakau akan memetik hasilnya tembakau. Yang nanam jagung akan memetik hasilnya yang sesuai dengan yang kita tanam Pak Bu. Jangan mimpi di siang bolong kita nanam padi ingin memetik hasilnya anggur.
Kecuali padinya dijual, beliin anggur, bisa. Tapi kan nggak mungkin nanam padi, dipetik hasilnya sesuai dengan yang kita tanam. Begitu juga dengan kehidupan kita, Pak Bu. Kalau kita tanam ketaatan kepada Allah, perintah Allah kita kerjakan dengan baik, apalagi bulan suci Ramadan, kita pergunakan Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mahdhah atau ghair mahdhah, yang ritual langsung ataupun yang sosial, maka nanti kita akan memetik hasilnya itu semua. Dengan apa? Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ridhonya, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Tapi sebaliknya, kalau yang kita tanam adalah kemaksiatan dan kemungkarotan, justru larangan-larangan Allah yang dikerjakan, seperti tadi yang disampaikan oleh Adinda Tuan Guru Haji Ibnu Khalil, sombong dalam hidupnya karena punya pangkat dan jabatan yang semu, maka nanti akan memetik hasilnya itu semua dengan dosa, dan dosa tersebut akan dibalas oleh Allah dengan nerakanya Allah yang siksanya sangat pedih. Na'udzubillahi min wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Balan dalam hidup ini, dunia bahagia dan akhirat bahagia sesuai dengan doa. Berikanlah ya Allah kehidupan di dunia yang baik, kehidupan di akhirat yang baik, jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi bulan suci Ramadan momentum yang baik untuk kita perbanyak menuntut ilmu agama. Di majelis taklim sudah jelas. Di rumah kita disuguhkan, Pak Bu, sekarang coba di rumah setel televisi, ketika mau buka puasa ada yang ceramah, betul? Oh, kadang tengah malam kita mau sahur ada yang ceramah, iya kan? Momentum bagi kita itu. Coba di bulan-bulan yang lain nggak ada, Pak Bu, hanya adanya jam 5 pagi. Itu pun tidak semua televisi menayangkan. Tapi saat ini semua berlomba-lomba dengan fastabiqul khairat. Semua televisi menyajikan yang namanya ustadz-ustadz televisi. Saya dulu, maaf, pernah dikontrak oleh SCTV bareng Eko dan Ulfa dalam acara sahur kita. Tapi maaf, begitu saya ceramah, baru 2 kalimat yang saya sampaikan udah diguyonin sama Eko dan Ulfa. Nggak selesai-selesai, akhirnya saya kesel. Baru tayang 3 kali, saya minta mundur. Kenapa? Nggak fokus ceramahnya. Banyakan bercanda. Padahal jam 3 malam baru tayang itu. Tapi ternyata begitulah kehidupan di televisi tersebut, sehingga harus mengikuti alur yang sudah ditentukan oleh sutradaranya. Makanya alhamdulillah di Lombok luar biasa. Alhamdulillah di Lombok nggak ada batasan, nggak ada yang membatasi saya untuk ceramah. Bahkan alhamdulillah, walaupun saya masih berbahasa Indonesia ceramah saya, alhamdulillah dengan izin Allah full, setiap hari bisa 3 kali ceramah. Alhamdulillah, inilah yang menjadi saya termotivasi untuk tinggal di Lombok. Di Jakarta, Pak Bu, tanya dengan beliau. Di kantor beliau saya ceramah. Di komplek DPR, MPR, DPD, RI, saya ceramah di sana. Punya jadwal. Setiap hari Selasa, setiap 1 pekan sekali ada pengajian. Yang ngaji diantaranya adalah anggota-anggota dewan ataupun karyawan-karyawannya. Setiap hari Selasa, sholat duhur berjamaah, kemudian langsung enggak zikir, langsung naik ke podium memberikan tausiah. Disebut dengan kultum, yaitu kuliah 7 menit. Padahal sampai 30 menit. Itu dikasih batas. Alhamdulillah dengan izin Allah. Tapi di Lombok nggak kenal waktu. Mau 1 jam, mau 2 jam dipersilahkan.
Makanya saya terus terang ceramah sekarang ini karena bulan suci Ramadan nggak lama-lama. Paling nanti kelar-kelar jam 3. Kuat sampai jam 3? Kuat sampai jam 3? Yang kuat duduk dengan rapi, yang kagak kuat mah saya pulang duluan. Subhanallah. Sudah waktunya kita adzan sholat duhur. Ini. Jadikan momentum yang baik bulan suci Ramadan ini kita perbanyak menuntut ilmu, karena al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya dari Allah Pak Bu. Wa nurullahi la yuhda li'asib, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang ahli maksiat kecuali diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang taat kepada Allah, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah. Itu yang pertama, singkat saja. Yang kedua, jadikan momentum yang baik bulan suci Ramadan ini adalah quwwatul aqidah. Kuatkan akidah kita Bapak Ibu dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Yang diseru oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas firman Allah dalam Al-Quran, sering ini kita dengar. Wahai orang-orang yang beriman, yang artinya imannya mantap kepada Allah, akidahnya mantap kepada Allah, selalu menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah, dan imannya mampu diucapkan dengan lisannya, dibenarkan dengan hatinya, dikerjakan dengan anggota badannya. Inilah iman, akidah kita mantap, yang diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa dalam bulan suci Ramadan sebulan penuh, min awali Ramadan ila akhiri Ramadan, dari awal bulan suci Ramadan sampai nanti akhir bulan suci. Bukan pertamanya doang, rajin sholat taraweh, seminggu kemudian udah simsalabim abrak kadabrak. Iya. Malam pertama, kedua, ketiga nggak mau ketinggalan, paling depan duduknya. Yang bapak-bapak mah pakai sorban. Yang ibu-ibunya bawa sajadah pakai mukena dari rumah. Umurnya cuman 1 minggu doang. Kesononya mah wes bablas. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Banyak. Ya Allah, kok jujur amat ini ibu-ibu. Ramadan itu ibu bapak, dari awal tanggal seke sampai nanti menjelang Idul Fitri. Makanya fase demi fase itu disampaikan oleh ulama. Pertama, rahmah, kasih sayang yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, maghfirah, ampunan dari Allah. Nah, sekarang siapa yang mendapat keampunan tersebut? Ialah orang-orang yang memperbanyak ibadah dalam bulan suci Ramadan. Siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail. Siangnya imsak, malamnya sholat sholat bahkan ditambah dengan sholat Ada yang tahajud? Mana dia orangnya? Alhamdulillah. Dari sekian banyak yang hadir ini ratusan, yang jawab siapa yang sholat tahajud? Cuman berapa orang doang. Kesononya mah wes bablas. Padahal ya Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Lapar, jadinya lemes. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Terpaksa. Dari bagian malam kita bangun ngambil air wudhu. Ibu bapak sudah terbiasa, sekarang sudah 10 hari bangun tengah malam jam 3. Tapi maaf, jangan hanya makan sahur doang. Memang tasaharu fa inna fis suhuri barakah.
Makanlah sahur kalian ketika mau melaksanakan puasa, baik Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan. Karena ketika bersahur itulah keberkahan dari Allah datang kepada kita. Tapi di samping itu Pak Bu, kita sebelum makan sahur tahajud dulu minimal 2 rakaat. Minimal. Syukur-syukur lebih dari 2 rakaat. Kenapa? Bulan suci Ramadan syahrut tarbiyah, di mana kita sedang dilatih, ditempa, di training agar terbiasa nanti keluar dari bulan suci Ramadan kita tahajud insya makanya tahajud minimal 2 rakaat. Kenapa? Ketika kita melaksanakan tahajud tersebut nafilatal lak, sebagai nafilah sunnah bagi kita. Asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah mengutus kita ke tempat yang sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Cuman lagi-lagi penyakitnya bot. Subhanallah. Jadi kuatkan akidah kita Pak Bu dalam bulan suci Ramadan. Karena disinilah yang diseru oleh Allah orang-orang yang beriman, yang mempunyai akidah yang mantap kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, jadikan momentum yang baik dalam bulan suci Ramadan ini untuk membangun. Yang ketiga adalah quwwatul iqtisadiyah, yaitu kekuatan finansial ekonomi kita. Artinya apa Pak Bu? Walaupun kita lapar, haus, kerja, jalan terus sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jangan pernah kita bilang, oh saya mah lapar, oh saya mah haus, oh saya mah capek, sehingga malas bekerja dalam bulan suci Ramadan. Justru nilai plusnya dalam bulan suci Ramadan, kita bekerja mencari nafkah. Disitulah kalau kita niatkan ibadah kepada Allah akan mendapatkan nilai ibadah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kita sedang capek, di tengah kita sedang ngantuk, kita bekerja, beraktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing, kita dapatkan pahala dari Allah, rizki juga kita dapatkan dari Allah Subhanahu. Apalagi bulan suci Ramadan beda dengan bulan-bulan yang lain Pak Bu. Bulan suci Ramadan ini pengeluarnya ada plusnya, betul. Coba kalau di luar bulan suci Ramadan, maaf, makan seadanya. Makan seadanya, nggak pernah kumpul makannya. Kebanyakan di antara kita ini, apalagi ibu-ibu, bari masak, bari ngemil, udah kenyang. Tinggal suaminya dipesaji, anak yang nggak tahu makan atau enggak, masing-masing. Tapi dalam bulan suci Ramadan, coba nanti sore, nasi sudah disiapkan, lauk pauk sudah disiapkan, sayurnya sudah disiapkan, ditambah lagi kolaknya disiapkan, ya es buahnya disiapkan, iya kan, kombonya juga, iya, plus kan kalau dalam bulan suci Ramadan. Berarti pengeluaran lebih. Belum lagi nanti Idul Fitrihnya, mempersiapkan yang namanya kue segala macam. Bahkan bulan suci Ramadan ini juga anak-anak kita dibelikan yang namanya pakaian, iya kan? Berarti plus pengeluaran, betul? Betul. Walaupun ulama mengatakan laisal id liman labisal jadid balil id liman taqwallah yazid. Tidak ada namanya lebaran itu bagi orang yang hanya serba berpakaian baru, tapi yang namanya lebaran itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, semakin meningkat ketakwaannya. Nonsen dengan itu semua, tetap beli pakaian baru. Betul? Bukan hanya anak-anaknya doang, ibunya juga beli, bapak-bapaknya juga beli. Iya kan? Tinggal tiang dikman. Tuh, subhanallah. Artinya apa? Bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jangan gara-gara kita aus dan lapar kita enggak kita semakin getol dalam bulan suci Ramadan ini karena ada nilai plusnya. Ketika kita bekerja,
rizki diberikan oleh Allah, pahala juga diberikan oleh Allah Subhanahu. Yang keempat, momentum yang baik dalam bulan suci Ramadan, kita jadikan yang keempat ini adalah kuwatul akhlak. Kita bangun kembali akhlakul karimah, mental spiritual yang tinggi, budi pekerti yang luhur. Karena kalau kita lihat saat ini Pak Bu, mental spiritualnya umat Islam sungguh sangat bobrok, hancur berantakan. Kadang maaf, gara-gara keinginan semata, kadang sikut kanan sikut kiri, betul, menghalalkan segala macam cara, black campaign kalau bahasa politiknya, memfitnah sana sini untuk menjatuhkan lawan politiknya. Nah, di bulan suci Ramadan, yuk kita bangun kembali akhlak yang sudah bobrok tersebut. Kenapa? Innamal umamul akhlaquma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kata Syekh Syauqi mengatakan, sesungguhnya kejayaan bangsa dan negara yang kita cintai ini, satu kaum hidupnya akan hidup adil berkemakmuran, makmur berkeadilan, kalau pemimpinnya bahkan rakyat jelatanya punya mental spiritual yang tinggi, akhlakul karimah. Tapi kalau pimpinan dan rakyat jelatanya sudah tidak lagi punya akhlak, maka kehancuranlah yang akan datang. Survei membuktikan. Ini terjadi loh Pak Bu. Momentum yang baik bagi kita sebagai umatnya baginda Rasul, jamaahnya Tuan Guru Ibnu Khalil. Ayo kita bangun akhlakul karimah, insya Allah. Karena Nabi sendiri menyampaikan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, maka momentum yang baik, yuk kita bangun kembali akhlakul karimah. Yang terakhir, yang kelima, momentum yang baik dalam bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai kuwatul ukhuwah wal jamaah. Kita bangun kembali, kuatkan kembali persaudaraan kita sesama umat Islam. Kita beda pilihan logik, kita beda organisasi logik, kita beda etnis, suku logik, tapi kita berada semua ini di bawah naungan la ilaha illallah Muhammadur. Karena kita beriman kepada Allah, kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun etnis kita, apapun bangsa kita, apapun organisasi kita, apapun partai politik kita, yuk kita jaga persatuan dan kesatuan sebagai umat Islam. Kenapa Nabi menyampaikan alaikum bil jamaah, anna yadallahi ma'al jamaah. Bagi kalian wahai umatku, bersatu padu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kalau kalian bersatu padu, pertolongan Allah akan datang kepada orang yang bersatu padu tersebut. Amin. Amin. Ya Rabbal. Jangan kita pecah gara-gara beda pilihan. Yang jelas 2024 tahun politik. Yang namanya tahun politik pasti ada calonnya. Enggak jauh-jauh, calonnya ada di depan kita. Udah. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Sudah dirasakan nggak manfaatnya? Coba tuh pakai jilbab dari siapa? Ayo beli apa? Kredit. Gratis. Betul. Ya, makanya bersatu padu, ringan sama dijinjing, berat sama tinggi sama berdiri, duduk sama pilih aja udah yang ada di depan kita. Bukan kampanye ini, ngasih tahu doang. Iya, kalau nggak dipilih beliau keterlaluan. Kalau kata Bang Haji Omah, terlalu. Iya. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, 5 kekuatan ini kalau kita jadikan momentum yang baik, ada makna dalam bulan suci Ramadan yang pada akhirnya nanti mudah-mudahan ikun minan nar,
kita diangkat oleh Allah dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu. Karena Nabi menyampaikan innalil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya surga itu banyak sekali macam pintunya. Tapi salah satu pintu itu bernama pintu ar-rayyan. Di surga itu ada pintu bernama pintu ar-rayyan. Yaqulu aina shaimun. Dan pintu ar-rayyan itu bertanya aina shaimun. Mana orang-orang yang berpuasa? Yang puasanya imanan wa ihtisaban. Semata-mata karena keimanan dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fadakhala shaimun min dzalikal bab. Maka orang-orang yang berpuasa yang kena iman dan semata-mata karena Allah tersebut berbondong-bondong masuk ke dalam surga dari pintu ar-rayyan tersebut. Fa idza adkhala akhiruhum ughliqa dzalikal bab. Ketika orang yang terakhir dari yang berpuasa tersebut sudah masuk, maka tertutup kembali pintu ar-rayyan tersebut. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin. Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya. Amin ya rabbal. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah. Al-haqqu mir rabbi wal khata' minni. Matur tanpi asih tunas ampura agung-agung sinampura. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.